warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada bab 5 materi agama Islam, elemen SPI Sejarah Peradaban Islam tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Makkah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan perilaku terpuji Rasulullah dalam peristiwa Fathu Makkah. Anak-anak, adakah yang tahu apa sih arti Fathu Makkah? Ya, Fathu Makkah itu artinya terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin, yaitu sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Disebut juga pembebasan kota Makkah. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan apapun termasuk rumah dan sesembahan penduduk Quraisy. Ingin tahu kisahnya? Mari saksikan video berikut ini. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad beserta rombongan sahabat-sahabatnya yang ada di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun, di tengah perjalanan, Nabi Muhammad beserta rombongan dihadang oleh kaum Quraisy, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Rasulullah dan rombongan dilarang datang ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya di Mekah. Kaum Quraisy menerima Utsman bin Affan dengan baik. Kemudian Utsman pun menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ke Mekah adalah untuk beribadah haji dan mengunjungi saudaranya di Mekah. Meskipun sudah menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Terjadilah perundingan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk Muslim Madinah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah adalah 1. Pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini. Namun, boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Yang keempat, menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Kelima, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Mekah. Perjanjian Hudaybiyah telah membuat Madinah dan Mekah menjadi aman karena tidak ada pertikaian dan peperangan. Namun, tidak lama berselang, perjanjian Hudaybiyah diingkari oleh kaum Quraisy. Orang kaum Quraisy membantu suku Bani Bakr menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa.
Sikap kaum Quraisy ini jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga suku Khuza'ah mengadukan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan beberapa pertimbangan, Rasulullah segera mengirim utusan kepada kaum Quraisy Mekah untuk menyelesaikan secara damai. Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antara tawaran Rasulullah adalah sebagai berikut. 1. Orang kaum Quraisy Mekah segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Yang kedua, kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti. Yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Pilihan tersebut diserahkan kepada kaum Quraisy untuk memilihnya. Dan ternyata orang kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Pilihan ini membuat Rasulullah bersiap untuk menghadapi orang kaum Quraisy. Rasulullah segera menyiapkan pasukan. Dalam waktu yang singkat terkumpul para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Mereka bersiap dan teguh untuk membela Rasulullah sekaligus siap berangkat ke Mekah. Berita keberangkatan Rasulullah ini terdengar oleh kaum Quraisy di Mekah. Berita ini tersebar karena ada salah satu kaum muhajirin mengirim berita kepada keluarganya di Mekah. Dialah Hatib bin Abi Batla'ah yang memberi kabar tersebut. Dia merasa simpati terhadap kota Mekah sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad, juga kelahiran Islam. Dia juga merasa sayang terhadap kota kelahirannya, juga saudara-saudaranya. Tetapi meskipun Hatib membocorkan berita kedatangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, Rasulullah memaafkan kesalahan tersebut. Begitulah Rasulullah berhati lembut dan pemaaf. Ribuan kaum muslimin mulai bergerak menuju Makkah. Semangat dan tekad mereka sangat kuat yang dikomandoi oleh Rasulullah. Meskipun dengan pasukan yang sangat banyak, ternyata Rasulullah tidak akan memerangi orang kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabat hanya memberi peringatan kepada kaum Quraisy serta memberikan pembuktian bahwa Islam di Madinah berkembang sangat pesat. Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 bagian, yaitu bagian utara, selatan, barat, dan timur. Mereka masuk ke kota Mekah secara kompak sehingga seperti terkepung dari segala penjuru. Pergerakan kaum muslimin selalu di bawah komando Rasulullah SAW. Cara seperti inilah membuat orang kaum Quraisy tidak mampu melawan kekuatan besar Rasulullah dan para sahabat. Diiringi dengan bacaan takbir dan tahmid, membuat kaum muslimin semakin menggetarkan kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabatnya memasuki kota Mekah dengan cara-cara yang damai dan tenang, serta tidak membawa kerusakan apapun. Hal ini membuat kaum Quraisy simpati dan tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan kaum muslimin. Dalam peristiwa tersebut, salah satu tokoh Quraisy yang selama ini memusuhi Nabi Muhammad masuk Islam. Dia bernama Abu Sufyan. Tentu ini sangat menguntungkan umat Islam, sehingga Rasulullah pun menyampaikan pengumuman, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka akan aman. Cara ini hanya strategi saja untuk berdakwah menebarkan Islam yang rahmah. Suara takbir dan tahmid terus dikumandangkan sehingga sampai Ka'bah. Rasulullah dan para sahabat bertawaf sebagai bentuk penghormatan pada tempat ibadah. Patung-patung di sekeliling Ka'bah dibersihkan.
sebagai usaha menghilangkan kemusyrikan. Dalam kesempatan tersebut, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Bilal pun naik ke puncak Ka'bah dan azan pun dikumandangkan. Sungguh, ini peristiwa yang besar karena azan ini adalah azan yang pertama di Mekah. Peristiwa terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai membuat ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy akan terjadinya peperangan tidak terbukti. Rasulullah sangat menghargai dan menghormati penduduk Mekah. Peristiwa terbukanya kota Mekah ini dikisahkan dalam Al-Quran surah An-Nasr yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Anak-anak, setelah menyaksikan tayangan video ini, mari kita sebutkan apa hikmah di balik peristiwa Fathu Makkah. Inilah hikmah peristiwa Fathu Makkah.